Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Uh, Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 6 dengan materi operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. 3.449 dikurang 1.250 ditambah 3.820. Nah, di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan ya. Ada dua operasi hitung yang berbeda. Jika terdapat dua operasi hitung yang berbeda, maka ini disebut dengan operasi hitung campuran. Tapi di sini campurannya hanya pengurangan dan penjumlahan. Nah, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama ya. Artinya jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, ya ini kan satu soal ya. Nah, ada tambah dan kurang, maka cara pengerjaannya adalah kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu ya. Ya, kedudukan penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal ya, seperti ini contohnya dalam satu soal, maka yang harus kalian kerjakan adalah yang paling kiri terlebih dahulu ya, yang harus kalian kerjakan yaitu 3.449 dikurang 1.250. Nah, ini tentunya kalian sudah bisa pengurangan bersusun ke bawah ya, seperti yang kalian lihat pada layar kalian ya. 3.449 dikurang 1.250 kita susun ke bawah. Ini seharusnya kalian sudah bisa pengurangan susun ke bawah. 9 kurang 09, 4 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam ke angka 4 depannya ya. Kita coret 4 menjadi 14 dan 4 di depannya menjadi angka 3. 14 kurang 5 hasilnya 9. 3 kurang 21, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Maka hasil pengurangannya adalah 2199. Dan ditambah dengan 3820. Ini juga sama, kita susun saja ke bawah ya. Hasil penjumlahan 2199 ditambah 3820 ya. 9 tambah 09, 9 tambah 2 11, kita simpan satunya di atas angka 1. 1 tambah 1 2 tambah 8 10, tulis 10, simpan 1, maka hasilnya adalah 1 tambah 2 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Maka hasil penjumlahnya adalah 6019. Nah, saya rasa kalian paham dengan pengurangan ataupun penjumlahan bersusun ke bawah. Nah, oke, contoh yang kedua, 5.678 ditambah 2.155 dikurang 4.357 ya. Nah, di sini operasi hitungnya penjumlahan terlebih dahulu baru pengurangan. Nah, ini sama ya seperti contoh yang pertama. Penjumlahan dan pengurangan ini memiliki kedudukan yang sama, maka kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu ya. Nah, yang paling kiri ini berupa penjumlahan. 5.678 ditambah 2.155. Maka hasil penjumlahannya adalah 7.833. Kemudian kita kurang dengan 4.357. Nah, setelah kalian tulis seperti di baris kedua ya, 7.833 dikurang 4.357, kalian hitung ya dengan bersusun ke bawah, maka hasilnya adalah 3.476 ya. Di sini mungkin paham ya dengan penjelasan pada contoh soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi jika terdapat operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangan dalam satu soal ya, maka kalian kerjakan saja paling depan atau yang paling kiri. Nah, di contoh berikutnya yaitu contoh yang ketiga, 1.325 ditambah buka kurung 10.000 dikurang 8.756 tutup kurung. Nah, jika kalian perhatikan ya, terdapat tanda kurung. Maka jika terdapat tanda kurung, ini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Walaupun terdapat tanda operasi penjumlahan,
ya, dan pengurangan dalam satu soal, ya, tapi jika terdapat tanda kurung, ya, tanda kurung asosiatif, ya, maka tanda kurungnya terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, di sini 10.000 dikurang 8.756. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu dengan coret-coretan, ya. 10.000 dikurang 8.756, ya. Nah, ini banyak yang salah di pada pengurangan, ya. 0 kurang 6. 0 kurang 6 ini bukan hasilnya 6, ya. Jangan sampai kalian samakan dengan penjumlahan, ya. Ini berbeda dengan penjumlahan. Jika nolnya berada di atas, maka ini tidak bisa kalian kurangkan, ya. 0 kurang 6 itu tidak bisa, maka kalian harus pinjam, ya, dengan angka di depannya. Nah, tapi berhubung angka di depan itu berupa 0 semua, ya, tidak ada nilainya, maka 0 ini, ya, 0 yang paling belakang ini harus pinjam ke angka 1 yang memiliki nilai, ya. Nah, kita pinjam ke angka 1, maka 0 yang paling belakang itu kita ubah menjadi angka 10, ya. Kemudian 0 yang kita lewati, ya, ini kan kita lewati, kita coret saja semuanya, ya. 0 yang kita lewati, kita coret semuanya, dan kita ubah menjadi angka 9 semua, agar lebih mudah, ya, agar lebih paham kalian memahaminya, ya. 0 yang kita lewati, ya, ini kan diloncatin, ya. Ini kita coret saja dan kita ubah menjadi angka 9 semua, dan angka 1 tadi kan bisa kita pinjam dengan angka 0 belakang, ya. Nah, berarti menjadi 0. Dan baru kita kurang, ya. 0 di belakang itu angkanya sudah menjadi 10. 10 kurang 6 itu 4, 9 kurang 5 4, 9 kurang 7 2, 9 kurang 8 1. Maka hasilnya adalah 1244. Maka hasil yang di dalam kurung yaitu 10.000 dikurang 8.756 hasilnya adalah 1244, ya. Ingat karena posisinya 10.000 dikurang 8.756 berada di paling belakang, maka hasilnya pun jangan kalian letakkan di paling depan, ya. Tetap dengan posisinya di belakang. Nah, yang paling depan itu kalian tulis angka 1325, ya, ditambah 1244. Nah, kemudian setelah kalian hasilkan, maka kalian tinggal jumlahkan saja. 1325 ditambah 1244 itu hasilnya adalah 2569. Kemudian contoh berikutnya, ya. Terdapat 3 operasi hitung, yaitu pengurangan, penjumlahan, dan penjumlahannya. Penjumlahannya ada 2 kali. Tapi jika kalian perhatikan, ya, pada soal yang berikutnya, pada soal ini, ya, itu terdapat tanda kurung, ya, tanda kurung asosiatif yang bersifat asosiatif, yaitu mengurungkan dua bilangan, ya, dua bilangan ataupun lebih, tapi di situ dua bilangan itu berupa penjumlahan, maka tanda kurung terlebih dahulu yang harus kita kerjakan, ya. Ya, karena ini lebih utama, tanda kurung itu tanda lebih utama, maka kita harus kerjakan terlebih dahulu di operasi hitungnya, ya. Nah, di situ di dalam tanda kurung operasi hitungnya berupa penjumlahan, maka kita tinggal jumlahkan saja bilangannya, ya. 1325 ditambah 1250 menghasilkan bilangan 2575, ya. Ingat, posisinya harus disesuaikan, ya, disesuaikan dengan posisinya, karena posisinya 1325 ditambah 1250 itu posisinya di tengah, maka hasilnya pun kalian letakkan di tengah, ya, jangan di depan. Khawatir di depan nanti akan terjadi kesalahan, ya. Seperti 2575 kemudian kalian letakkan di depan, kemudian kalian kurangkan dengan 8508. Nah, tentunya kan tidak bisa, ya. Maka jangan sampai kalian meletakkan hasil penjumlahan tersebut di paling depan, tapi posisikan dengan posisi awalnya, ya. Karena posisi awalnya pada soal itu berada di tengah, ya, tanda kurungnya, ya, maka hasilnya pun kalian letakkan di bawahnya, ya, di bawah hasil perhitungannya, seperti itu, ya. Maka yang posisi di depan tetap bilangan 8000
dikurang hasil dari penjumlahan yang sudah kalian kerjakan ya, yang dalam kurung, kemudian kalian tambahkan dengan bilangan yang terakhir yaitu 2738. Nah, setelah kalian tulis ya, maka berikutnya baris kedua itu operasi hitungnya menjadi 2, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini sama seperti contoh-contoh di awal, yaitu contoh 1 dan 2. Ya, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal ya, maka kerjakan yang paling depan itu. Nah, karena di sini yang paling depan itu pengurangan, maka pengurangan terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Nah, 8.508 dikurang 2.575. Nah, ini kalian hitung saja ya di cara coretan. Maka hasilnya adalah 5.933. Kemudian kalian jumlahkan dengan 2.738, hasilnya adalah 8.671 ya. Jadi pada materi kali ini intinya adalah ketika ada tanda kurung yang bersifat asosiatif, maka kerjakan terlebih dahulu tanda kurungnya ya. Operasi hitung yang di dalam tanda kurung itu dulu yang harus kalian kerjakan. Tapi jika tidak ada tanda kurung ya dalam materi ini, maka yang harus kalian kerjakan adalah kerjakan operasi yang paling kiri atau yang paling depan, seperti itu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.